Masih ingatkah kalian dengan peristiwa 7 remaja asal Bojong Menteng Bogor yang hilang selama berhari-hari di Gunung Salak? Dan 2 diantaranya diketemukan dalam kondisi MD. Dia kan manggut-manggut ke saya, "Pak, saya tolong, saya nyari elu," kata saya gitu kan. "Kamu siapa?" "Saya Alan, Pak." "Yang ini Ucok, yang ini Indra," katanya. "Terus yang lain mana?" Iwan udah meninggal, Pak, di atas." Kejadian ini terjadi pada tahun 2001. Setelah kami telusuri, hampir tidak ada jejak pemberitaan resmi yang memuat tragedi tersebut. Mencari keberadaan kisah ini bukanlah hal yang mudah. Namun setelah menggali informasi dari seorang sepuh atau kuncen Gunung Salak, Abah Odi, beberapa bulan lalu kami akhirnya berhasil menemukan 2 korban yang selamat, Pak Ucok dan Pak Indra. 24 tahun telah berlalu, bukan waktu yang singkat. Namun bagi mereka, ingatan tentang tragedi itu masih begitu membekas. Hilangnya 2 sahabat dalam pendakian tersebut menjadi pelajaran berharga bahwa alam bisa sangat keras dan penuh misteri. Tetap harus keluar dari lokasi itu, berusaha supaya bisa selamat gitu. Saya mikir pas waktu Bang, saya selesai di sini. Kalau memang ajal saya waktu itu di situ, saya harus berserah diri aja gitu kan, pasrah gitu kan, waktu itu kan. Tapi kaki saya masih bisa berjalan Bang, dikit-dikit. Selama berhari-hari di dalam hutan Gunung Salak, mereka mengalami banyak kejadian aneh yang sulit diterima oleh akal sehat. Kejadian yang membuat siapapun yang mendengarnya akan merinding. Sudah kejadian itu, saya sering-sering melihat yang aneh-aneh. Aneh-aneh dalam artian hal gaib? Iya. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini gue kembali menghadirkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini berbeda banget dengan yang lainnya, yang biasanya narasumber gue panggil ke studio. Tapi kali ini gue udah berkunjung ke tempat kediaman salah satu survivor yang berhasil selamat di kejadian tahun 2001. Dan di samping gue udah ada narasumbernya. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Kang Ucok. Malam Bang. Apa kabar, Kang? Baik. Alhamdulillah sehat, Kang. Terima kasih banyak ya, Kang ya. Sama-sama, Bang. Menerima kita nih dan tim di sini, Kang. Dan di episode kali ini kita akan meluruskan cerita yang kemarin sempat sudah diceritakan oleh dari pihak SAR-nya nih, Kang. Baik. Kang Ucok ini adalah salah satu survivor yang berhasil selamat ketika kejadian pada saat itu, yang memakan 2 korban, kan? Ya, dari kisah ini 2 sahabat saya, Ridwan sama Iman, dan Sahlan juga sudah meninggal. Setahun sudah kejadian itu Sahlan meninggal. Dia sakit-sakitan juga. Mudah-mudahan iman Islamnya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan sebuah pelajaran ke depannya supaya tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang seperti ini. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya juga, kita doakan terlebih dahulu semoga ketiga almarhum sahabatnya Kang Ucok ini ditempatkan di surganya Allah Ta'ala, dan bagi Amin ya Allah. keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan serta diberi kesabaran. Amin.
Dan sebelum masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian memiliki cerita horor pengalaman pendakian, bisa langsung aja kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Orukannya jika tidak siap. Baik Bang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menceritakan kejadian kronologi yang menimpa saya dan teman-teman waktu itu di tahun tanggal 16 Maret 2001. Sebelumnya saya mohon minta maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan kepada saudara, keluarga, dan teman-teman saya di rumah. Karena cerita ini memang yang saya alami. Jadi kisah ini bermula dari waktu itu saya juga baru lulus sekolah. Saya sering dibilang nongkrong atau berteman sama kawan-kawan di kampung saya, tepatnya di Bojong Menteng, Ciomas. Jadi saat itu kita sering bermain bersama. Oke. Terus kita bermain kemana saja. Akhirnya kami tanggal 14 di hari Rabu sempat main-main ke arah Kecamatan Sukamantri, Ciomas, tepatnya di Sungai Ciapus. Oke. Jadi pada waktu hari Rabu itu kita udah main-main ke sana, hanya sekedar main begitu aja. Setelah main-main kami pulang. Lalu setelah pulang di hari Rabu sore, besoknya hari Kamisnya, saya dan teman-teman 7 orang, saya sendiri, Mumu, almarhum Ridwan, almarhum Iman, Bang Indra, Bang Sahlan, sama Agus. Jadi totalnya kami 7 orang. Jadi di hari Kamis kami berencana mau naik gunung lah. Mau camping gitu kan Mau ya? camping lah istilahnya kan. Kami pergi, rencananya pergi hari Jumat. Setelah sholat Jumat, itu pun ada apa adanya. Prepare perlengkapan logistik pun seadanya. Nebeng-nebeng. Tuh kan, sama teman-teman sambil ngamen di pinggir jalan itu sampai ke lokasi. Oke. Buat tambahan biaya logistik Ya, mungkin Kang, ya? karena memang gimana dibilang ya, biayanya minim lah, dan persiapan logistik konsumsinya juga tidak seberapa, tidak banyak lah dibilang kan. Nah, oke. Sampai lokasi. Nah, kita belum tahu nih mau lewat mana kan. Nah, akhirnya kita ke bumi perkemahan Buper Sukamantri ke situ kan. Nah, itu kan harus registrasi. Nah, bayarlah pasti kan. Tiket begitu kan. Nah, karena keuangan kami tidak mencukupi, nah, tidak jadi. Akhirnya kami turun ke Sungai Ciapus, Sungai Citis yang orang kenal itu. Oke, iya. Turun di jalur itu kan. Di hari pertama itu kan hari Jumat ya. Udahlah di lokasi udah sekitaran jam 2:30-an lah ya. Nah, mulailah kami tuh berjalan tuh, kami bertujuh kan. Semua melipir-lipir gitu biasa aja, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Kami ikutin jalur sungai tersebut. Oke. Sungai Citis terus aja kita melipir-lipir. Sore. Oke. Mohon maaf Kang, pada saat itu jalur terlihat jelas atau tidak? Saat itu masih jelas, karena jalur sungai itu. Oke. Yang masih ada setapak gitu ya? Masih ada ya. Jalurnya, treknya
batu-batuan kali aja gitu kan, Oh, gede, iya, iya. kecil Oke. kan. Terus aja kita kan ngelipir aja kan. Kira-kira jam 4:30 ya, kalau nggak salah itu. Ketemulah curug gitu. Curugnya lumayan tinggi. Oke. Lumayan tinggi itu curug kan, dan debit airnya lumayan tinggi juga. Jadi pas waktu itu kita nggak mungkin lewat situ kan. Wah, nggak mungkin nih kita lewatin sini kan, bisa jatuh kita. Nah, akhirnya di pinggir curug tersebut ada dinding apa ya, dinding yang samping curugan itu kan, kira-kira kemiringan 70 derajat lah. Oh, iya, iya. Lumayan itu. 70 derajat kemiringannya, ketinggiannya kira-kira nggak sampai 20 sampai 30 meter. Sampai 30 meter. Ada 20 lah. Kita hitung minimal 20 meter lah ketinggiannya itu. Kemiringan 70 derajat kan. Yang kami bawa cuma tambang. Tambang jemuran. Tambang jemuran yang kecil itu. Lumayan gede sih. Iya, yang segini ya. Jadi saya masih ingat, saya dulu tuh naik tuh kan. Naik dulu kan. Macam rock climbing lah. Gaya banget gitu. Padahal bang Padahal nggak tahu teorinya. Ya? nggak tahu teorinya. Cuman memang momennya pas waktu itu selamat kita di situ kan. Oke. Lolos itu kan. Saya ikutin ke pohon. Baru yang lain menyusul. Oke. Nah, ganti-gantian nanti kan, ganti-gantian siapa lagi. Naik bawa lagi tambangnya, naik lagi, ikut ke pohon, naik terus sampai di atas. Ngelewatin curug yang di sebelah itu kan. Udah oke, lolos kita kan. Dari situ udah kita tetap jalan terus. Jalan kira-kira 1 jam sore. Nah, badan juga udah capek, mendingan kita istirahat dulu. Bangun tenda, istilah keren sekarang bipak. Iya. Bangun tenda di situ kan. Oke, istirahat, makan, masak seadanya. Makan waktu itu juga kan, makan nasi ya kan. Ya apalah, sambal sama ikan teri lah di situ kan. Oke, memang Mie. bawa dari bawah ya. Ada. Iya. Mie-nya juga ada. Oke, makan di situ kan. Dan kita nggak bawa kompor. Oke. Nyari kayu bakar yang ada di situ aja. Nah, kita bikin aja sendiri gitu kan. Lalu masak di situ, oke, makan kita semua. Udah hari udah gelap kan. Udah istirahat dong. Masuk tenda aja. Masuk tenda aja. Emang ada gitar bawa. Oh, bawa gitar berarti. Bawa. Oke. Cuman saya waktu itu saya mendingan istirahat aja, saya mau tidur aja itu kan. Saya masuk tenda tidur kan. Oke, saya tidak merhatiin yang lain. Teman saya itu yang 6 orangnya lagi saya nggak merhatiin. Saya udah masuk tenda aja gitu kan. Tidur, saya istirahat. Nah, mungkin maksudnya masuk kapannya, saya nggak tahu jam-jam berapa tuh teman-teman saya yang lain. Nah, besok paginya, udah pagi kan, terang. Seperti biasa kan, pendaki-pendaki biasanya kalau pagi-pagi sarapan dulu ya. Iya. Masak seadanya buat makan sedikit lah gitu, sarapan. Oke, setelah di sarapan, tenda dibongkar lagi, dipak lagi, dirapikan lagi, sampah biarin. Ya namanya pendaki koboi. Tahun dulu ya. Tahun dulu. 2001 nih. Ya, belum ada pemahaman gitu kan. Oke, udah selesai. Di hari Sabtu kita jalan. Terus kita jalan, melipir kan. Terus saya melipir jalan itu, jalan Sungai Ciapos itu, Sungai Citis. Sampai siang, sampai sore. Cuman pada saat waktu itu, saya sendiri yang saya alamin. Di siang hari bolong waktu itu kan, tuh kira-kira pas lah jam 12 ya. Ada batu sangat besar di situ kan. Besar sekali. Di jalur itu. Di jalur Citis, batu sangat besar sekali itu. Saya lihat dari bawah di atas kan, besar banget itu batu kan. Mungkin kira-kira itu batu bisa dibilang seukuran apa ya, diameternya mungkin keliling lingkaran 30 meter ada, nggak sampai apa, gede lah pokoknya ya. Nah, itu kan saya lihat dari bawah kan, saya lihat itu batu gede banget kata saya kan. Oke. Saya tetap di jalur tersebut, saya harus lewatin batu gede itu kan. Nah,
Saya lewatin batu gede itu di siang hari kan. Nah, oke. Saya udah lewat batu yang gede itu tuh kan. Saat saya di situ, saya sangat merasa ada yang beda melewatin batu itu yang gede itu. Setelah melewati itu, Setelah melewati batu ada yang berbeda. saya merasa ada suasana yang berbeda. Oke, apa yang dirasain pada saat itu? Tiba-tiba kabut turun itu kan. Drastis langsung berubah gitu kan. Saya merasa banget, masih ingat saya itu kan. Kata saya, lewat batu gede itu kok udaranya kok beda gitu kan. Udah terasa dingin gitu kan. Padahal masih dingin, masih siang itu kan. Kabut juga turun itu kan. Mungkin hanya hayalan saya aja kan. Saya bismillah aja, saya lanjut aja jalan kan. Oke, lanjut jalan. Kabut masih tuh, kabut-kabut dari kabut tebal sampai kabut tipis sampai terang lagi, tetap jalan. Jalan seperti jauh tuh selama dari pagi sampai sore kita jalan, istirahat sebentar kalau capek, paling merokok, senda gurau gitu aja istirahatnya, udah jalan lagi terus jalan. Oke, selesai. Sore datang kan, hari udah mulai gelap waktu itu kan. Nah, belum ada masalah, belum ada apa-apa, kita masih enjoy aja, masih itu. Tapi saya tahu di dalam hati teman-teman saya yang 6 orang ini ada yang sudah merasa takut, ada yang masih mau lanjut. Saya tahu. Nah, cuman saya mungkin hanya perasaan saya aja kan. Tapi dalam hati saya udah Kayak punya firasat gitu kan, udah lain gitu kan. Karena kan saya sering diingatin sama orang tua saya kan. Mungkin nggak ada yang mau ngomong ya pas sore itu kan. Udahlah, ini udah sore waktu itu kan. Kita istirahat aja, makan seperti biasa kan. Kan makan seadanya yang kita bawa itu kan. Bangun tenda. Di malam minggu itu, saya sendiri ya, saya jujur udah merasa takut di situ juga. Pas di malam minggu itu, karena udaranya udah sangat beda, bener lain banget gitu kan. Saya udah namanya juga manusia kan gitu, cuman saya pendam aja gitu kan. Saya ya sudahlah, mungkin nggak ada apalah, saya bismillah aja gitu kan. Tidur, pas sudah selesai kan tidur kan, semua pengen tidur di tengah, yang di pinggir nggak mau. Pas bagian ujung-ujungnya milih di tengah semua. Masih ingat saya itu. Kan nggak mungkin saya juga ikut nyeledak ke tengah waktu itu kan. Iya. Pasti malam itu kan di pinggir. Dapat di pinggir berarti. Dapat di pinggir saya waktu itu kan. Biarin aja deh pinggir, saya tidur. Sebelum tidur saya masih ingat almarhum teman saya itu yang bernama Iman sempat azan dulu. Azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai azan itu kan. Oke. Kita di dalam itu udah sebetulnya udah gelisah itu. Semalam itu di malam minggu kita udah nggak nyaman, udah tidur nggak enak, udah nggak nyenyak lah gitu kan. Waktu juga udah merasa lama perasaan gitu kan di situ tuh kan. Oke. Setelah itu datanglah pagi. Oke, udah kan. Namanya orang kurang tidur, badan capek, tetap kan kondisi fisik juga nggak enak gitu kan. Berkurang gitu ya. Berkurang nggak, oke lah. Udah makan seperti biasa, tenda dibongkar, oke dipak kembali, dimasukin, jalan lagi. Di hari Minggu nih. Di hari Minggu pagi kita udah pergi, jam 8 kita udah pergi dari situ. Udah jalan terus sama aja gitu, makin terjal ke atas itu, makin nanjak banget. Ada beberapa spot air, genangan air seperti apa ya, curug-curugan kecil, indah banget di situ. Oke. Menawan itu. Saya di situ saya terkesima, saya lihat
ciptaan Allah itu ya, ciptaan Tuhan kan. Saya lihat, wah Masya Allah, kata saya ini alam indah banget gitu kan. Cuaca cerah. Waktu itu kan pagi. Walaupun badan udah sedikit capek itu kan, semangat lagi. Semangat nih. Bagus view-nya gitu kan. Nah, pinggir kiri kanan kita perhatiin gitu. Oke. Jalan. Kira-kira zuhur ya, jam tengah hari lah. Nyampe lah kita di Lembah Sukhoi namanya, yang sekarang disebut Lembah Sukhoi. Di Lembah Sukhoi? Lembah Sukhoi. Benar, itu saya baru ngomong memang itu lembah, karena saya masih ingat sampai sekarang itu yang jalur yang pernah saya lewati. Itulah, ketemulah Lembah Sukhoi. Di situ. Itu kan kejadian 2001 ya. Nah, Bahkan baru dinamakan Lembah Sukhoi di tahun 2012. Setelah kejadian baru dinamakan itu kan. Dulu bukan nama, belum. Tapi memang seperti itu tempatnya, Kang. Itu saya yakin banget. Saya bisa memastikan itu yang saya lewatin itu Lembah Sukhoi. Karena yang saya lihat di beberapa konten, ada pinggiran sebelah kiri saya itu bukit, pagar kencana itu kalau nggak salah itu. Itulah pagar kencana yang ditabrak sama pesawat Sukhoi. Lurusnya lagi saddle. Saddle. Itu di hari Minggu ya, siang di situ. Itu juga masih indah di situ. Indah, belum terjamah sama sekali itu. Saya berpikir belum pernah ada orang lewat situ. Tapi nggak tahu ya kalau masyarakat setempat itu ya. Karena itu di hari Minggu siang. Indah banget, bersih apa gitu kan, hanya ya pohon-pohon tumbang apa gitu adalah ya gitu kan. Itu alami ya itu kan. Saya sempat lama di situ, saya pandang-pandangin keliling ini kan. Keliling saya lihat tuh. Semuanya bukit gitu kan, keliling. Kecuali di belakang saya kan, itu jalur yang saya lewatin kan. Indah banget kata saya di sini kan gitu kan. Cerah itu. Cerah. Saya nggak, kalau lurus itulah yang disebut, kalau kita ambil lurus di Lembah Sukhoi itu yang disebut pagar kencana yang ditabrak pesawat Sukhoi. Kita nggak lewat situ, Bang. Iya, kita belok kanan. Ke arah mana tuh, Bang? Ada lorong. Saya nggak tahu itu, Bang. Namanya kita pendaki awam ya. Ada lorong memang sisa aliran air, cuman udah tidak ada airnya itu kan. Nah, udah kering gitu kan. Nah, saya lewat pilih ke situ karena kalau lurus terlalu terjal gitu kan, susah kita. Kita belok kanan, lurus Bang. Dari siang itu jalan lumayan terjal ya itu ya di situ ya, udah mulai manjat dikit-dikit kan. Kira-kira ada sampai jarak yang kita lalui itu, yang jarak itu 1 kilo 700 meter. 1 kilo 700 meter jalan kita kan. Nah, ternyata mentok, Bang. Mentok gitu karena udah ding semua. Nah, udah perbukitan gitu kan. Habis tebingan gitu semua ya. Belok kiri kita, Bang. Nanjak kemiringan kira-kira itu 45 derajat itu kemiringannya, tapi bisa dilaluin. Masih bisa lah sambil megang-megang gitu kan. Terus kita nanjak. Di situ udah sore lah ya. Sampai ke atas. Terus sampailah kita di atas. Warga sekitar itu kalau nggak salah pernah bilang itu namanya Gunung Masigit. Dibilang warga sekitar situ ya. Gunung Masigit. Sore setelah jam 4-an kita udah di atas. Di puncak Masigit itu. Biasa kan kalau udah sampai di atas gitu kan, udah istirahat dulu lah, diam dulu lah, ngaso gitu kan. Ngerokok dulu, ya sendagura ya biasa gitu kan. Cuman di situ kita udah nggak tahu Bang mau kemana. Nggak tahu mau kemana? Udah nggak tahu jalur ini mau kemana. Hutan terbuka.
Bukan hutan yang vegetasinya lebat, bukan. Dan terbuka dan pepohonan juga nggak ada yang besar lagi di situ. Pohon-pohon kecil lah di situ kan. Oke, jam 5 karena udah sore kan kita mau istirahat ya bang. Cari tempat nggak dapat kita bang. Cari tempat-tempat buat nge-camp gitu kan. Buat buka tenda ya? Nggak dapet. Kemana ini ya kan? Udah tuh, udah mulai bengong-bengong tuh semua kan. Udah mulai bengong. Oke. Aku sih waktu itu masih dibilang masih santai lah, masih fit lah, masih udah seger lah. Waktu itu udah seger gitu kan. Udah aku santai aja dulu kan. Nyender-nyender gitu kan, sambil duduk. Nah. Setelah itu datang hujan bang. Hujan sedang. Berserta angin sedang. Gak mungkin dong kita kehujanan di situ. Tenda belum ada, belum dibangun apa gitu kan. Nah, Sahlan teman saya itu pertama. Jalan kira-kira 5 meter. Nyari tempat-tempat yang kira-kira bisa buat buka tenda. Buat istirahat gitu kan. Jalan dia. Itu kan ada bagian tanahnya yang gembur bang. Maksudnya daun-daunan yang mengering situ jadi humus. Iya. Jadi kalau kita salah injak, jeblos. Jalanlah, Bang Sahlan. Jalan kira-kira meter. Bros bang. Kaget kan? Semua gue kaget, bengong gitu kan. Terkesima semua kan, heran. Nggak ada yang ngomong sepatah pun. Kaget. Itu kira-kira kedalaman berapa tuh Kang? Jatuh di bawah itu? Kira-kira 90 meter kurang lebih. Nggak mungkin nggak kita tolong begitu kan, dia inisiatifnya kan. Bawa tambang dia. Mau menolong lah gitu kan. Ya sesama teman lah kita kan, pasti kan. Inisiatif dia bawa tambang. Ternyata yang dia injak juga sama tanah yang gembur itu juga bang. Jeblos juga? Jeblos lagi bang. Jeblos. Tanpa suara. Yang lain udah ngangang semua gini bang. Udah bengong semua gini ngangang. Bengong. Saya udah gak karuan di situ bang kan. Udah gak karuan pikiran saya. Udah kalang kabut, kacau bang. Saya ingat. Kalau kita dalam situasi kayak gitu jangan panik. Gak bisa bang, pasti panik. Jangan panik kata orang itu kan. Gak bisa, tetap panik. Kalau kita gak dengar suara teman saya yang jatuh itu teriak dari bawah. Mungkin kita masih ini ya. Oh selamat gitu kan. Ini nggak ada suara bang, pastilah panik. Udah punya pikiran yang mati-mati. Gitu udah ngawur kan, kita udah ngawur tuh kan, udah kacau. Mana kabutnya tebal gitu kan, hujan sedang gitu kan. Wah, saya juga udah bingung gitu kan. Yang lain udah pada bengong bang semua bang. Terkesima, nggak ada yang keluar sepatah pun dari mulut mereka, nggak ada, diam. Karena juga mereka juga sama ketakutan saat itu. Saya tenangin diri bang kan. Bismillah gitu kan. Bismillah lah. Mudah-mudahan saya bisa lihat kondisi teman saya. Terus dari atas ya, apa ya dibilang bahasa Indonesia ya. Saya nengok-nengok ke bawah gini bang. Tengok gitu kan. Di mana orang itu jatuh kan. Mana itu kan tambah gelap juga kan. Nggak kelihatan. Gimana ini kan. Nggak ada inisiatif semua di situ. Semua diam. Astagfirullah. Kata, saya gimana ini saya. Wah, saya harus ambil keputusan. Saya ambil keputusan, bang. Oke. Saya raba-raba aja gitu kan. Saya takut sama seperti Bang Sahlan sama Bang Indra terprosok gitu kan. Saya ada akar, bang. Ini akar nih bisa buat pegangan gitu kan. Pegangan rayap gitu. Saya pikir begitu, bang. Saya pikir mudah. Saya pikir udah bisa turun.
Ternyata bang cuman baru megang gini, ketarik semua tanah-tanahnya berikut akar-akarnya. Jatuh Wah, tuh. Jatuh saya bang. Saya kan sadar Rok saya jatuh bang. Karena sadar saya mikir, kok lama amat nyampe ini jatuh sampai ke bawah gitu. Kok lama gitu nggak nyampe-nyampe. Saya sadar itu bang. Lama nggak nyampe-nyampe gitu kan ngerasain gitu kan bak sampai nyung gitu nggak nyampe-nyampe gitu kan. Berarti terguling. Lama. Yang itu tadi yang kemiringan itu tuh. Kemiringan 80 derajat. Oke, masih bisa ini ya. Masih miring gitulah dikit lah, miring dikit ya. Nah, baru yang 65 ke bawahnya. Sisanya ke bawah 65 meter. Kan 90 kan? Iya. Nah, jadi posisi si jurang tuh gini. langsung Gitu. nukik gini ya. Nukik, Bang. Di bawahnya, Bang, cadas, batu-batuan. Bukan tanah. Bukan, batu-batuan. Oke. Jatuh saya, tergeletak. Kalau seingat saya udah nggak sadar. Saya udah nggak sadar saat sore itu. Saya udah nggak sadar. Boleh dibilang saya pingsan karena saya sadar pagi hari. Oke. Pagi hari udah terang kan? Mm-mm. Udah terang. Saya sadar, cuman buka mata gini doang. Buka mata. Di sini udah darah semua, Bang. Oh. Udah darah. Iya, iya. Darah ini kan kepala saya ada beberapa jahitan. Mata saya, bibir saya, ini kan ada jahitan. Mata, bibir, kepala di sini yang kadang apa? Nah, ini kerasa nih. Kadang-kadang dipegang nggak kerasa. Sentuh jari. Iya, iya, iya. Nah, kan? Ini bagian bokong saya sebelah kiri. Nah, ini kan sobek juga di sini. Ya nggak mungkin saya tunjukin. Iya, iya, iya. Baik, Kalau di mata sini. ini masih ada bekasnya. Ini bekasnya, Bang. Iya, iya. Nah, itu Oh, iya, kan. Ini juga bisa karena ketutup kumis aja ini. Oh. Itu dijahit itu waktu itu, Bang. Ini sama kaki dikit. Tangan. Oke. Pas saya pagi saya sadar nggak sadar itu, Bang. Kebuka mata saya. Pas saya pegang kepala saya gini kan sampai saya belum bangun, belum bangkit. Saya pegang gini, Bang. Darah semua, Bang. Wah, tuh. Darah semua di tangan. Darah kan. Saya lap-lapin. Kepakaian saya gini aja gitu kan. Saya belum mau bangkit, Bang. Sakit banget. Belum mau bangkit saya, Bang. Sakit banget. Udah saya lap-lapin semua, Bang. Selesai kan. Saya hanya mata aja yang kebuka, Bang, gitu ngeliatin. Oh, Bang Indra ada nggak jauh dari saya. Jatuhnya kira-kira 5 meter lah. Ada Bang Indra tuh. Ada. Di sebelah kanan, sebelah kiri saya ada Bang Sahlan. Ada. Alhamdulillah, Bang. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Selamat dia, Bang. Selamat. Selamat, saya pikir udah game over. Karena saya yang terakhir jatuh. Kirain juga game over juga kali. Nah, oke. Itu di pagi hari saya, Indra, sama Sahlan di lembah itu kan, yang berbatu dan bercadas. Di situ saya diam bertiga. Nah, setelah itu saya nggak tahu, Bang, kondisi teman saya yang di atas. Yang 4 orang ini? Yang 4 orang. Mumu, Ridwan, Iman, Agus. Nah, di hari Senin pagi saya nggak tahu kondisi dia di atas seperti apa, Bang. Oke. Saya udah pisah, Bang. Udah pisah, udah nggak tahu apa-apa saya Ridwan. Oke, saya udah pisah di situ kan. Di pagi harinya saya nahan nyeri, nahan sakit. Ini luka mau digimanain juga saya nggak tahu. Darah keluar terus, kan? Nah, mohon maaf Keluar nih, lagi. Kang Ucok. Ngelihat kondisi temen Kang Ucok berdua ini gimana tuh keadaannya? Bengong dia, nahan luka-luka sakit juga. juga dia. Oke. Sama Bang Indra nahan sakit, Sahlan juga nahan sakit. Tapi dia udah sadar ya? Udah duduk, kan? Oke. Setelah itu saya berusaha untuk duduk, Bang. Saya duduk dulu lah gitu kan.
Duduk dulu saya gitu kan. Merenung kejadian itu kan. Ambil ngusap-ngusap gini, darah lagi, capek saya bang kan. Duh gimana ini kata saya kan. Usap. Mata saya kan masuk darah kemarin waktu itu bang. Ini dalam ini yang putih mata ini kan darah semua itu dua-duanya. Merah itu darah yang masuk ke dalam mata. Merah. Bukan merah ini, merah darah. Waktu itu. Duh, gimana ini kata saya. Nah, barulah kami kompromi Bang Indra. Sahlan. Ternyata pas sore maghrib tuh yang jatuh kita bertiga, Bang Indra sama Bang Sahlan itu udah sadar. Nah, saya pingsan. Saya sadar di pagi hari. Nah, pas di maghrib itu kesurupan lah Bang. Kesurupan? Bang Sahlan. Berarti di maghrib di hari Minggu Bang Sahlan ini kesurupan? Kesurupan. Yang tahu Bang Indra? Yang tahu Bang Indra. Oh, oke. Karena Bang Indra udah sadar pada saat itu? Udah sadar. Cuman dia juga diem aja katanya. Akhirnya Bang Indra dia kesurupan kan sendiri di situ kan? Iya. Ngomongnya ngawur ke sana kemari. Bisa suara kakek-kakek. Bisa suara nenek-nenek dia kan? Terus aja ngelantur, ngomong ngaco, apalah gitu kan. Dalam omongan itu ada yang ditangkap sama Indra. Nyuruh kita cepat pergi dari tempat itu. Nyuruh ngomong harus cepat pergi dari tempat ini. Kan? Waktu itu saya udah nggak sadar kan itu pagi waktu kan. Dia kesurupan, ngoceh, ngomong inilah ngomong itu nggak karuan tuh kan. Capek sendiri ya bang, lemes, capek sendiri nggak di apa-apa dibiarin, lemes dia tertidur bang. Indra tertidur, baru di pagi hari. Ngocok baru sadar tuh ya. Nah udah aku juga masih sadar nggak sadar bang itu. Pagi hari hujan terus, pakaian basah, celana semua basah, yang ada di badan basah bang. Kita ngobrol kan, gimana caranya kita berusaha supaya bisa keluar dari tempat ini, pulang, berharap bisa pulang ke rumah gitu kan. Dengan sisa tenaga gitu bang, karena saya udah kondisinya udah sangat prihatinan lah. Saya juga bergerak udah sakit semua. Sakit sekali bang, udah berat sekali kan waktu itu kan. Tetap harus keluar dari lokasi itu bang. Berusaha supaya bisa selamat gitu kan. Saya mikir pas waktu bang, mungkin nyawa saya selesai gitu waktu itu bang. Sempat punya pemikiran seperti Ada bang, selesai. Saya selesai di sini. Kalau memang ajal saya waktu itu di situ, saya harus berserah diri aja gitu kan, pasrah gitu kan. Waktu itu kan. Tapi kaki saya masih bisa berjalan bang dikit-dikit. Oke, kita berjalan. Kita berjalan bertiga. Pelan sekali bang, sangat pelan. Yang penting kita bagaimana caranya bisa keluar dari itu. Pelan bang, pelan sekali jalan. Udah kayak keong. Ini langkah-langkah sambil nahan sakit gitu. Tertatih-tatih. Waktu itu kan, saya jalan tertatih-tatih. Itu jalan, bukan jalan yang bagus yang kita lihat bang. Semuanya jurang. Kita lewat sana jurang, lewat sini juga sama jurang. Oke, kan di hari Minggu pagi kan ya. Kira-kira 200 meter. Saya ketemu jalan. Saya coba buat turun, itu kira-kira ketinggiannya 5 meter. 5 meter. Saya turun merangkak sambil pegangan gini ke bawah. Jatuh lagi saya bang. Waduh.
Tapi waktu itu Tiatona nggak kena batu, kena tanah. Dan Cuman untungnya pendek ya. pendek, cuman sakitnya Ya lumayan. kerasa banget, gitu kan, kena dan gitu kan. Nah, duduk lagi saya sambil pegang begini. Duduk dulu sebentar. Itu kan masih di atas, Indra sama Salan. Saya arahin ke sebelah sini, kayaknya aman nih kata saya kan. Ke sebelah sini nih, mipir-mipir ini kan. Nah, benar. Jalan, oke. Jalan kita kan, udah saya juga jalan. Itu jalan yang sangat-sangat terjal bang. Bukan jalan trek-trek kita naik gunung mau ke Pangrango gitu, bukan. Itu jalan nggak jelas bang, jalannya tiba-tiba jauh ke bawah jalannya. Milih-milih kemana, ngintip-ngintip jalannya. Kira-kira ke pinggir-pinggir, kita melipir-melipir bang. Melipir-lipir kita kan. Gimana ini jalan kata saya kan. Saya mau kemana milih kan. Lihat lagi ke sini bukan. Ke sana bukan gitu kan. Ah udahlah, jalan lagi. Jalan mau ngerayap, kita ngerayap. Mau naik dikit, naik gitu-gitu aja. Naik turun gitu kan. Terus di hari Senin kita itu kan. Oke. Udah bang, sore kan. Udah lelah kita kan. Badan baju masih basah semua bang. Itu darah masih keluar bang, masih yang nggak separah, nggak banyak lagi keluarnya. Tapi kan? masih ada yang keluar gitu. Masih ada yang keluar. Tetap terus saya hapus aja gitu kan, saya lap gitu kan. Saya lap terus. Oke, saya istirahat di hari Senin sore. Kita cari tempat di mana nggak ada. Ya udahlah, di jalan inilah. Hujan lah. Biarin. Malam bang kan. Bohong itu kalau kita dibilang tidur. Kagak tidur itu. Bohong, hujan, kita dihujanin. Begini saya bang. Gini aja tuh semalaman. Karena kelamaan begini bang. Semalaman saya waktu itu. Saya mau begini sakit di sini kan. Pelan-pelan begini saya. Sakit. Sampai benar-benar tegak gini kan. Sakit benar bang. Belum makan, belum apa-ngapain, belum ketemu air. Oke, saat itu semalaman kita diguyur hujan, tetap begitu sampai paginya. Malam itu sangat panjang sekali bang, ngelewatin setiap malam sangat panjang sekali. Gelap ini kok nggak pernah pergi gitu kan. Oke, pagi-pagi datang. Udah, badan juga udah nggak karuan, udah. Tapi tetap berusaha, kita harus berjalan di hari Selasa pagi. Dan itu masih bertiga berarti ya? Masih bertiga. Oke, di situ udah mulai ketemu jalan-jalannya agak mending lah gitu. Walaupun agak curam, masih bisa lah dilewat-lewatin gitu kan. Oke, seperti biasa, seperti cicak-cicak gitu bang. Naik sini, naik sana, turun gitu lagi. Kayak cicak. Turun ke bawah. Pasti capek kan, ngeluarin tenaga itu kan, naik-naik gitu kan. Diam dulu, jalan lagi, gitu lagi. Oke, baru ketemu jalan yang bisa jalan seperti biasa orang manusia. Jalan berdiri gitu kan, jalan. Terus jalan-jalan udah agak enak. Selasa sore kita ketemu jalur yang kita lewatin. Lembah Sukhoi. Bayangin kok bisa ke situ lagi kita. Balik lagi bang saya ke Lembah Sukhoi. Kok ada di sini lagi kita. Heran saya bang. Berarti kemarin kita ngeliling berarti itu. Oke. Keliling itu di hari Minggu kan? Dari minggu kemarin. Di hari Minggu sore itu keliling gitu kita berarti. Tembusnya di bawah situ lagi. Kembali lagi ke Lembah Sukhoi. Tapi saya di situ bersyukur bang. Kenapa saya bersyukur? Karena saya ketemu jalan yang saya lewatin beberapa hari yang lalu. Iya. Nah, dari situ kan saya langsung ingatan kan. Wah ingat gitu kan.
wah ingat, berarti jalan yang ini kita bisa pulang. Saya berpikir begitu bang. Yang tadinya mikir udah mau Ya udah pasrah itu. udah pasrah mati di situ gitu kan, tiba-tiba semangat lagi bang pas di Lembah Suko itu, semangat lagi, ketemu jalan saya yang saya lewatin itu kan, ingat, saya masih ingat itu kan. Oke, Selasa seperti biasa, terus jalan turun, melipir sungai tersebut, terus turun kita pelan-pelan, jalan seperti keong, pelan banget, berhenti lagi, jalan lagi, capek bang. Yang tadinya ketemu Lembah Suko saya bangkit semangat lagi, down lagi bang, udah nggak mau jalan saya bang, berhenti, saya nggak mau jalan lagi, kaki saya udah nggak kuat, udah sakit, kepala juga udah nggak karuan, penglihatan juga udah nggak karuan, Buram gitu. udah buron, mata saya udah nggak jelas lah ngelihat alam sekitar saya itu kan, karena udah sore istirahat, ya udah kita istirahat juga di situ, udah nggak hujan lagi tuh, kayak semalaman cuacanya agak cerah gitu kan, waktu saya lihat juga sempat lihat cerah gitu kan, cuaca malam gitu kan. Tetep bang nggak tidur, hanya begini aja nyender, nggak tidur itu. Dan itu nggak makan Kang? Saya belum makan itu bang, belum makan. Saya melewatin malam-malam itu kan, udah mimpi-mimpi nggak karuan, nggak aneh-aneh. Kata saya udah nggak peduli mau datang apa yang mau datang ke saya, mau datang binatang buas, saya udah nggak peduli, mau digoda sama makhluk atau jin lain, saya udah nggak peduli. Saya udah nggak pikirin mau ada jin di depan saya, mau ada setan di depan saya, udah nggak peduli bang, karena saya udah udah itu titik rendah dalam hidup saya gitu kan. Masa itu di hari Selasa malam saya udah panik, udah nggak panik lagi, udah biarkanlah gitu kan. Saya berpikir waktu itu hanya Tuhan yang tahu bang, hanya Tuhan yang tahu. Kalau sisa hidup saya sampai di sini itu di malam hari Selasa malam Rabu itu kan, saya udah serahin, Udah ikhlas. ikhlas saya udah saya malam Rabu. Tapi saya sadar bang, saya waktu semalam begini gitu kan, nggak tidur itu, nggak, mana ada sih tidur di tempat-tempat kayak gitu, bohong. Lagi baju basah. Ya secapek-capeknya kita, lelah banget gitu, baju basah kedinginan, nggak tidur tuh bang saya. Rabu pagi udah terang kan, Rabu pagi terang, saya udah ogah bang, udah nggak mau jalan. Saya liatin Indra juga sama Salan udah pada diem, udah kagak ada semangatnya gitu, udah apalah gitu ya. Tapi suaranya masih ada Kang? Masih, cuman udah kayak cuek-cuekan gitu lah. Ngerasain sakit sendiri-sendiri ya? Rasain aja sendiri-sendiri gitu kan. Udah di Rabu pagi. Tapi saya tetap bang, karena saya ingat keluarga terus, itu yang bikin saya kuat. Saya ingat sama keluarga saya. Pasti ibu saya waktu itu pasti dia almarhum ya, beban banget gitu, nunggu anaknya nggak pulang-pulang. Ada segelintiran orang yang bilang bahwa saya sudah meninggal di sana, padahal belum. Waktu itu si Ucok mau udah meninggal, nggak akan selamat gitu. Gimana nggak down ibu saya waktu itu kan, down banget waktu itu. Kata kakak adik saya ngomong, udah
badannya udah lunglai lah gitu, udah lemas gitu bos saya kan. Tapi terus dia berdoa. Terus katanya nggak berhenti bang tuh bang, nggak tidur terus berdoa. Itu almarhum ibu saya. Terus dia berdoa supaya anaknya selamat gitu kan waktu itu kan. Dan ternyata kontak batinnya ke saya gitu kan. Kontak banget, kerasa banget. Ini ada yang mikirin saya terus gitu ya kan. Saya harus pulang. Bagaimanapun kalau kita mau ngerayap gitu, oke. Yang penting sisa tenaga saya habiskan gitu. Sampai habis lah gitu kan. Rayap aja pokoknya gitu. Karena saya kontak batin banget sama ibu saya waktu itu kan. Oke, tuh di Rabu kan. Terus bang, nggak jauh saya jalan. Sampai sampai Rabu sore. Karena udah mau gelap kan, istirahat. Di situ ada gua. Oh ini gua nih kan, kita bertiga kan. Gua ini kita bisa terhindar dari yang lain, tapi tetap kita masih ngerasa ketakutan apalah gitu kan. Di situ aja kita kan. Di bawahnya agak datar. Enak lah kalau misalkan nggak bisa begini, masih bisa begitu, kan? Ya waktu kan. Oke. Di atas tanah, tetap di atas tanah. Bisa saya begini bang. Di situ tertidur saya bang. Asli. Baru tidur ya. Tidur. Ya tertidurnya juga nggak lama bang. Hanya sekian jam. Tapi ada waktu. Tapi saya merasa saya tidur di situ. Di goa itu tertidur saya. Saya mungkin diberi kekuatan gitu kan supaya tetap kuat supaya bisa pulang gitu kan. Tertidur saya di situ beberapa jam. Sadar juga, bentar sadar masih gelap. Gitu kan. Tertidur lagi beberapa menit tetap sadar masih gelap gitu. Tapi masih dapat tidur itu waktu itu. Di goa itu. Oke. Pagi ketemu hari Kamis. Seperti biasa saya udah mana kontak batin terus kayaknya itu kan saya kan ada dapat dari tidur semalam gitu ya. Saya ada tenaga dikit. Saya punya tenaga nih lumayan lah gitu kan. Oke, jalan lagi kami bertiga. Udah kagak ngomong-ngomong bertiga jalan-jalan aja gitu. Jalan aja kayak orang apa gitu ya. Iya. Udah pucat semua wajahnya. Badannya udah putih, bukan putih bukan putih seger atau itu putihnya putih apa, badan kulitnya saya lihat tuh. Bang Indra sama pada kering kali mungkin itu. Udah gelap banget lihat wajahnya juga. Oke, jalan. Di hari Kamis. Jalan juga masih tetap melipir. Kamis siang saya melihat tubuh di kejauhan, Bang. Tubuh. Saya kenal tubuh itu, Bang, dari kejauhan. Tergeletak di atas batu yang datar. Dia tertidur, Bang. Tertidur seperti ini, tubuh itu. Dari kejauhan saya udah kenal. Itu Ridwan. Karena saya kasih baju waktu itu buat dia. Baju itu yang saya berikan, itu yang dipakai. Dan tasnya masih nempel di bahunya, Bang. Saya udah tahu dari kejauhan tuh. Oke. Saya berusaha mendekatinya. Saya dekatin, Bang. Walaupun berat, Bang. Sebenarnya saya ngedekatin, berat. Tetap saya harus dekatin. Itu teman saya kan. Oke, jalan-jalan. Pas saya di sampingnya. Jenazah. Jenazah, Bang. Udah. Kita bertiga. Lemas, Bang. Lemas.
Karena kita kan nggak tahu kondisi mereka yang terpisah sama kita kan. Tiba-tiba saya ketemu sama sahabat saya itu. Ketemu saya di jalur. Coba apa yang akan abang lakukan? Melihat teman abang seperti itu. Gak bisa ngomong apa-apa Kang kalau kayak gitu. Jadi bang, saya cuman gimana saya mau menggendong dia? Gimana saya mau menggotong dia sama Indra sama Sahlan? Bawa badan sendiri aja udah nggak sanggup. Ya. Kan? Oke, di situ. Kita lama di situ bang. Duduk aja termenung. Saya di sampingnya, termenung aja begini. Saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan. Pilihan-pilihan apa juga nggak tahu. Udah, saya duduk aja termenung bang. Di situ berpikir nggak mungkin saya harus di sini. Saya sempat berpikir begini bang. Jadi saya pikir teman saya yang terpisah itu sama saya yang terpisah yang 4 orang itu, Ridwan, Mumu, Agus, Iman. Saya berpikirnya udah nggak ada waktu itu bang, orang itu. Karena melihat yang pertama ini ya. Wah teman saya yang 4 udah nggak ada. Apa mungkin kita di sini semua nanti tanpa ada yang mengetahui, kan? Oke, lama kita termenung di situ bang. Hanya duduk pakaian yang basah. Kalau darah itu udah kering bang, di hari Selasa itu juga udah kering darah itu. Nah, hanya jadi kerak-keraknya itu kan. Iya. Tiap angkat-angkat gini tuh yang jadi kerak-kerak itu kan, si darah. Udah Karena kering. mengering. Iya. Saya angkat-angkatin gini bang, sambil duduk. Dan angkat-angkatin kayak retak-retak gitu kan. Saya angkat-angkatin semua di sini. Bahkan saya gini-gini bang. Itu si darah yang nempel gitu. Berjatuhan keringnya. Nah, saya di situ saya berpikir udah deket itu bang. Wah ini udah deket. Saya harus berusaha pulang. Ini udah deket. Saya bisa selamat. Saya tinggalin bang. Sahabat saya Ridwan, jenazah dia di situ bang. Saya tinggalin. Saya jalan kira-kira ada 300 sampai 400 meter dari lokasi jenazah sahabat saya tinggal, saya jalan. Ternyata saya udah gak kuat bang. Di situ down lagi bang. Ngedown lagi saya. Udah pasrah lagi juga di situ. Karena kenapa saya lihat sahabat saya dan saya berpikir yang lain pun udah tiada gitu kan. Wah, mana saya gitu kan. Berpikir lama saya di situ, duduk. Udah jauh sama lokasi sahabat saya Ridwan. Udah jauh. Saya duduk di situ. Apa saya sanggup pulang ke rumah waktu kan? Apa saya butuh istirahat dulu di sini, rebah-rebahan lah apa tidur, tapi nggak mungkin tidur, nggak mungkin, Nggak bisa. Sender-senderan aja saya bang, sender-senderan lah gitu-gitulah kayak orang apa gitu kan. Di siang itu saya seperti mimpi siang bolong. Gimana sih orang mimpi siang bolong? Datang orang, itu yang namanya Pak Kumis. Datang, saya ngelihat bang. Lah, ini kok ada orang kata saya. Orang tua lagi. Datang ngampirin kita bang. Datang ngampirin kita. Di situ saya antara percaya nggak percaya gitu kan, karena masih jauh bang di situ bang. Tapi suara udah denger suara. Nggak ada Nggak ada suara. Itu datang begitu aja Pak Kumis.
sama temennya, cuman karena udah lama juga ya, ada sedikit-sedikit lupa. Saya ngimpi bener itu. Bengong saya ngelihat dia. Orang tua, Tuhan. Ya liatin aja gini. Makin deket, makin deket. Bener bang, orang tua. Kasih permen. Gak mau saya nggak makan permen, saya udah sakit tenggorokan saya kan. Kasih. Terus bang Indra yang cerita. Ada sahabat saya kira-kira 400 meter dari lokasi tempat saya sekarang ke arah sana. Jasadnya ada di situ. Nah, oke. Ditinggalin lah kita. Bengong lagi saya bang. Kok ditinggalin sih kita? Ya kan? Rupanya Pak Kumis itu udah tahu di belakangnya ada beberapa relawan juga yang mulai berdatangan. Udah mulai berdatangan. Pak Kumis ngampiri jenazah teman saya. Selang beberapa jam kemudian juga datang lagi Bang Regar namanya. Bang Regar. Sama supir angkot saya, Bang Akim, sama almarhum Abang Angkang. Udah nggak ada ya itu kan. Datang. Di situ baru makan bang. Di situ saya dirawat. Di situ saya dibersihin sama Abang Regar. Saya dibersihin. Pokoknya dirawat lah gitu. Gimana ya? Bagaimana manusia gitu ya, menolong manusia ya. Saya dirawat. Ganti kaos. Ganti. Oke, udah. Sore baru datang rame bang. Sore rame mahasiswa Wanadri, Bang Bongkeng ya, Eger waktu itu berdatangan, UI, UKI saya masih ingat. Nah, yang dari UKI itu ada tuh tim medis namanya, kan? Dia datang tuh di sore itu ngampirin saya, dicek semua kesehatan saya bang sama dia kan. Dicek, disuntik. Jangan diam aja ya. Terus komunikasi terus begitu Kak. Kayak di apa-apa sih gitu, kayak gimana sih supaya jangan saya diem gitu kan. Terus Bang, terus aja ditanya gitu kan. Saya jadi bingung kan waktu itu. Jangan bengong, nggak gitu. Boleh diam gitu kan. Gerak lah gitu kan. Suntik lagi. Nyuntik mulu kata saya itu kan. Berapa kali suntikan? Ingat nggak? Pas di lokasi ketemu itu 3 kali. 3 kali? 3 kali saya disuntik. Suntik. Dicek kan. Masih ingat saya itu dicek darah tekanannya. Wah ini tekanannya down mbak. Ada yang katakan si Ucok itu. Tekanan darahnya down. Ya. Terus kan saya masih disupport terus. Semangat Cok, semangat. Wah dicerita-ceritain kebahagiaan lah di situ kan. Dicek. Di rumah udah pada nungguin, ayo cepet, semangat disupport terus saya kan sampai itu kan. Boro bang, kagak saya denger, saya ngomong aja gini, ngomong apa ini orang kata saya, orang udah ngambang waktu itu kan, udah ngambang saya waktu itu, ngomong apa sih ini orang-orang itu kan. Nah akhirnya tim itu dia semacam rapat ya, cara evakuasinya gimana. Jalurnya seperti ini gitu kan. Banyak itu kerjaannya bang. Dari mulai bikin kayak flying fox gitu. Bikin semua itu kayak flying fox. Yang dibikin apa lagi lah. Bikin jalur yang buat bisa dilewatin. Saya masih sadar waktu itu saya walaupun ngambang gitu kan. Oke, malam ini juga kita harus jalan. Di malam Jumat. Kata saya. Malam Jumat gelap, siang aja penglihatan saya udah nggak karuan, malam suruh jalan. Ada yang bilang, terus dia support saya, Cok, bangun Cok, semangat Cok, kuat, kamu kuat, iya kuat ya, apanya? Badan, kagak nggak kuat. Ayo berusaha, beri bangun. Itu spontanitas bangun saya bang, kayak orang gagas kuat gitu, gitu langsung bangun. Gitu. Setelah saya berdiri, duduk lagi.
Duduk lagi saya nggak kuat. Nah, datanglah yang dari UKI itu kan. Bang, kalau saya bantu gimana bang? Tangan abang ke teman sebelah kanan kena ke teman saya yang sebelah kiri gitu kan. Oh, dipapah gitu Dari ya? papa. Iya. Susah, Kak. Jalannya kayak gini. Kita berusaha bang, ayo bang, saya bantu. Gitu sih bang, jalan. Malam-malam, tengah malam. Berarti di malam Jumat itu langsung turun tuh, Kang? Malam Jumat itu saya langsung turun. Nah, kalau untuk jenazahnya? Langsung dievakuasi. Di malam itu juga? Hari itu juga, di malam itu juga, bareng. Oh, oke. Cuma jalurnya aja yang berbeda berarti? Iya, dibikin apalah beberapa jalur ya sama tim waktu itu kan. Saya tetap di Bopong tuh. Kira-kira itu jalan malam-malam di jam 1 saya nggak mau lagi jalan, nggak mau lagi di Bopong, nggak mau kata saya. Hari ini kita harus turun bang, nggak mau saya. Kenapa? Saya kepikiran teman saya bang. Bagaimana kondisi teman saya di atas tadi? Yang sisanya karena saya nggak tahu seperti apa. Nggak mau saya. Karena saya pas datang orang itu, saya udah bisa makan, saya merasa pulih gitu kan. Merasa pulih saya gitu walaupun sakit gitu kan. Nggak bisa bang katanya. Bang harus turun. Ayo. Rame itu. Berapa orang ngelilingin saya. Maksa saya turun. Ayo kalau mau ditandu katanya kan. Mau ditandu. Tandu. Oke lah kata saya. Ketawa saya. Mau tuh ditandu? Tandu ya. Yakin bang kata saya. Bisa. Ayo. Saya udah mau ini katanya. Itu tim-tim itu. Ya oke lah kuat-kuat lah dia fisiknya gitu kan. Oke tandu saya. Tandu. Kira berapa jam istirahat kan? Istirahat lagi di malam hari itu kan. Istirahat lagi di malam hari duduk. Nah baru ke subuh. Nah baru saya jalan. Oh. Saya jalan. Udah saya jalan aja. Jalan. Siang, ketemu siang. Sampailah ke pos. Saya kayak ngimpi. Orang banyak banget ini orang. Kok sampai segini gitu? Apa berpikir gitu? Apa ada teman saya yang belum apa gitu kan? Kalau belum ketemu, saya memang berpikir sudah jenazah, gitu kan? Karena begitu ramainya bang, ramai sekali di situ penduduk masyarakat. Oke, saya tidak bisa berkomunikasi, saya nggak boleh ditanya. Ambulan. Langsung masuk ambulan berarti? Saya langsung dimasukin ke ambulan. Saya udah nggak sadar. Udah nggak sadar di ambulan di hari Jumat. Sadar di hari Sabtu, pulang hari Senin, dibawa ke rumah. Oke. Bawa, dijemput keluarga, dirawat di rumah aja gitu kan, karena ibu saya udah pengen ketemu, bawa pulang aja gitu kan, karena ibu saya di rumah kan, bawa pulang anak saya, bawa pulang. Di hari Senin berarti pulang tuh Kangnya? Pulang saya. Nah perasaan Kang Ucok pada saat itu gimana tuh? Senang atau sedih masih? Ngambang masih. Orang yang bingung, gimana sih orang bingung? Yang orang yang nggak punya tujuan saat pulang. Orang nangis, saya bengong. Nangis, bengong. Itu ngaji. Ini nangis. Itu yang ngobrol, yang rame. Saya bengong aja gitu kan di rumah. Nah emang sih adik saya cerita tuh yang perempuan. Bang, itu waktu di hari Sabtu apa saya lupa. Jenazah Ridwan langsung dimakamin bang. Oh, oke. Itu juga tahu dari adik saya. Saya kan masih linglung gitu ya. Masih linglung kan. Oh alhamdulillah tuh kata saya udah selesai waktu itu kan. Oke. Terus saya komunikasi sama adik saya supaya dia cari tahu gitu kan informasinya. Ngomong lagi adik saya, alhamdulillah bang.
beberapa selamat, alhamdulillah. Tapi Iman belum ketemu bang. Astagfirullah kata saya. Belum ketemu deh. Iya bang, masih terus pencarian. Saya udah berpikir lain-lain waktu itu kan. Oh, gimana itu kabar sahabat saya Iman itu kan. Mudah-mudahan dia selamat. Saya di rumah, saya nggak kemana-mana. Kabar terus berdatangan. Kurang lebih sebulan baru diketemukan. Baru diketemukan? Baru ketemuan, kurang lebih sebulan. 1 bulan? Iya. Itu pun menurut info yang saya terima, dia masih di posisi tempat saya jatuh di hari Minggu. Masih di situ. Dia nggak kemana-mana. Di puncak Masigit itu? Puncak Masigit itu. Masih di situ dia nggak kemana. Oke. Karena kami udah ketemu, saya kan udah pulang. Namanya kita bermasyarakat. Jiwa kemanusiaan kita harus tinggi. Sosialisasi kita harus tinggi. Rasa gimana sakitnya manusia kita harus rasakan. Datang orang tua korban yang namanya Iman datang. Bagus, saya hormati, saya sangat hormati dia. Datang dia ke rumah. Dia bilang, Pak, kenapa Bapak pulang setelah anak Bapak selamat ditemukan, sementara anak saya belum ditemukan di sana? Semua berpikir. Perasaan kan? Semua orang pasti merasakan itu. Benar, itu benar. Kenapa? Dia juga sedih. Nah, Bapak saya cerita, benar bang, itu kasihan, kita harus ke sana lagi. Ke sana lagi, kita ke lokasi lagi. Ada beberapa keluarga saya juga datang ke sana. Untuk membantu mencari? Ada yang ikut nyari, ada yang tunggu di pos. Ya, nggak semua ya. Setidaknya adalah beberapa orang dari kami memang gimana sih rasa kemanusiaan kita kan, perasaan kita gimana. Oke. Tapi mudah-mudahan kedepannya hubungan yang baik dari dulu sekarang menjadi lebih baik. Saya berharap atas kejadian ini itu jadi pelajaran buat kita, buat saya pribadi, semua masyarakat. Hilangkan rasa sombong. Waktu itu kan sebetulnya kita sombong. Orang yang sombong pasti celaka. Celakalah kita. Itu aja bang. Mudah-mudahan ini jadi Pembelajaran buat kita semua bang. Oke, Kang Ucok, pernah nggak sih sebelumnya mengalami atau berpikir bakal seperti ini kejadiannya? Belum pernah sih bang. Cuman saya memang sebelumnya latar belakangnya bolehlah dibilang nggak baik. Saya bukan datang dari orang yang baik, bukan. Saya juga bisa dibilang nakal. Saya pernah ikutan tawuran, beberapa badan dijahit, sekali koma pernah di PMI. Nah, terus terakhir ini ya, mengalami tragedi yang di Gunung Salak. Perasaan pertama kali Kang Ucok ketika melihat jenazah sahabat di depan Kang Ucok, itu seperti apa Kang? Sok bang, sok banget saya. Sok bang. Kenapa saya sok? Karena yang saya pikirkan bukan dia aja yang sudah jadi jenazah. Teman saya yang terpisah saya berpikir udah jadi jenazah juga. Makin berat rasa hati saya waktu itu bang. Penuh dengan kebimbangan. Masa itu bang.
dan nggak pengen kejadian itu terulang lagi, Kang. Jangan Bang, Jangan jangan sampai, sampai terjadi Bang. Walaupun begitu Bang, jujur aja setelah kejadian itu saya sempat vakum, nggak ikut-ikut naik gunung. Sempat vakum, Kang. Selama berapa tahun? Hampir setahun lah. Saya nggak ikut-ikut naik gunung, saya masuk kuliah. Saya kuliah di IPB, waktu itu kan. Saya ketemu sama teman-teman di IPB yang hobi juga naik gunung. Saya naik gunung lagi Bang. Oh, tapi tetap bermodalkan dengan pengetahuan Oh alamnya. ya, kalau Berbeda sama yang berbeda. sebelumnya. Kalau itu kita mengikuti standar ya. Iya, benar-benar. Mengikuti peraturan. Iya, prosedur pendakian seperti apa, ilmu navigasinya. Apa yang harus dibawa, logistik, konsumsi, jelas Pak. Oh, iya. Oke, Kang Ucok, pada waktu tersesat pada saat itu ada sempat dengar kabar nggak sih setelah turun kalau Kang Ucok ini atau mungkin sudah di ngajiin oleh keluarga atau di daerah kampung Kang Ucok ini sempat beredar berita yang mengatakan bahwa 7 pendaki ini semuanya wafat gitu. Saat itu memang beredar di masyarakat bahwa pendaki kita ya, kita yang mendaki itu dinyatakan hilang dan dinyatakan meninggal, kan? Sampai terdengar ke keluarga saya. Tapi karena memang keyakinan, Pak, semua dari keyakinan. Ibu saya, bapak saya, keluarga saya memang yakin bahwa saya itu masih hidup. Jadi tidak ada mengadakan seperti Kajian tahlilan di rumah gitu. gitu. Oke. Cuman hanya berdoa aja supaya selamat. Oke. Tapi tetap support dari doa tuh selalu setiap hari berarti. Keyakinan semua Bang. Alhamdulillah. Kang Ucok ada yang mau diucapin nggak nih sama pihak keluarga dari korban ini? Apa tuh Kang? Yang saya ingin ucapkan buat sahabat saya, keluarga sahabat saya, Iman dan Ridwan. Kalau saya berpikir semua orang pasti tidak mau kejadian ini terjadi kan. Saya juga di luar dari sepengetahuan saya apakah seperti ini kejadiannya. Tidak ada yang lebih baik hanya perkataan maaf Bang. Saya mohon maaf sama keluarga. Kalau sahabat saya yang sudah tiada, saya juga menyesal sampai terjadi seperti ini, sampai kedua sahabat saya pergi. Dan buat orang tuanya, saya mohon maaf Bang. Saya mohon maaf Ibu, Bapak yang sebesar-besarnya. Mohon saya dimaafkan. Maaf sebesar-besarnya. Saya juga kejadian ini sangat melekat di pikiran saya. Nggak pernah bisa lupa. Cuman semuanya kita serahkan aja kepada Pencipta. Hanya Dialah yang Maha tahu dari semua ini. Itu aja Bang. Itu aja. Dan sedikit kita di sini bukan ingin mengungkit-ungkit masalah yang sudah terjadi ya, Kang Betul. Ucok ya, karena kan ini adalah suatu pembelajaran nih untuk pendaki-pendaki di zaman sekarang yang banyak banget yang seperti itu nih Kang, kejadian yang kita tidak kendaki di gunung itu banyak banget yang seperti itu, dan semoga kedepannya tidak ada lagi nih kejadian yang menimpa para pendaki, entah itu sampai atau kecelakaan atau sampai wafat seperti itu Kang ya. Semoga kedepannya tidak ada lagi. Ya itu Bang. Kang Ucok, di episode sebelumnya kan ada yang cerita nih dari SAR ya, kalau almarhum Imam ini dengan keadaan terikat itu Kang. Apakah benar sedemikian rupa Kang? Saya hanya takut salah ngomong. Cuman kalau nggak salah yang saya dengar dari kabar teman saya, setelah kejadian kami jatuh di hari Minggu maghrib itu kan,
Yang berempat kan masih di atas. Iya. Almarhum Iman, almarhum Ridwan, Agus sama Mumu itu masih di atas. Iya. Nah, jadi dia bertahan di atas di Gunung Mas Sigit itu. Kalau sepengetahuan saya ya, mudah-mudahan ini benar ya. 2 orang, Mumu sama almarhum Ridwan, besok paginya dia turun ke jalur di mana tempat kita Lewati sebelumnya. Dia turun mau cari bantuan. Oke. Iya. Oke. Cari bantuan, udah turun tuh udah. Agus sama almarhum Iman masih di atas. Oke. Masih di atas. Mumu dan Ridwan udah turun ke jalur Semura mau pulang minta bantuan. Minta bantuan, cari bantuan. Cari bantuan waktu itu kan kayak yang saya dengar kan. Jadi kalau nggak salah kondisi Iman waktu itu memang sudah nggak Tertolong. fisiknya udah nggak kuat. Dia kedinginan, hipo ya. Iya. Dia kedinginan hipo. Jadi mungkin ya. Sahabat saya Iman ini nyuruh Agus pulang cari bantuan kan. Cuman dia bilang sama Agus, saya takut tertidur di jurang ini. Tolong ikatkan saya ke pohon. Oh. Jadi di mana dia nanti ngantuk, Iya. dia nggak jatuh karena ada Enggak. ikatan, itu ada Oke, sandaran dia. Oke, di situ dipakai ikat pinggang lah, bisa dibuka sendiri juga bisa itu, dibuka sendiri bisa sama dia, sama almarhum bisa ikat pinggang kok itu kan. Mungkin Agus inisiatif dia kan. Oke man, mungkin gini ya ngobrol kali dia di atas ya mungkin. Oke man, saya cepat cari bantuan ke masyarakat. Kamu tunggu di sini. Saya akan berusaha mungkin begitu ya, Ya. percakapan orang itu ya kan. Karena saya nggak ada di lokasi waktu itu kan. Makanya Agus cepat. Agus turun. Sampai di situ saya nggak tahu ceritanya. Ketemu nggak sama Mumu sama almarhum Ridwan di jalan. Oh. Karena dia turun belakangan Agus, yang duluan itu Mumu sama Ridwan. Nah di situ saya nggak sempat tahu tuh ketemu apa tidaknya di jalan di trek itu. Oke. Karena kesusul yang saya tahu. Oh, yang dua-duaan ini kesusul sama Agus. Oke. Kenapa saya bilang kesusul? Agus sudah sampai di masyarakat. Hari apa ya? Hari apa tuh Agus sudah nyampe di masyarakat? Baru tim membentuk buat evakuasi pencarian. Nah, di hari itu juga kan, ketemulah Mumu juga di jalan. Nah itu di situ saya juga kurang ini ya, takut salah ngomong juga. Iya, benar. Ketemu Mumu sudah dibawa pulang, baru kesaksiannya ditanya Mumu sama itu kan di mana posisinya, di mana Letak terakhirnya di mana seperti itu ya. Sampai itu saya pengetahuan saya itu. Oh, oke. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, Pak Indra, selamat malam Pak Indra. Apa kabar nih Pak? Sehat. Sehat Pak ya, alhamdulillah sehat. Dan Pak Indra adalah salah satu survivor yang berhasil selamat di kejadian tahun 2001 Pak ya. Ya. Yang dimana melakukan pendakian ke Gunung Salak, 2 sahabat Pak Indra gugur di sana. Saat itu melakukan pendakian 7 orang nih Pak. Sebelum pendakian itu udah pernah naik gunung nggak sih bareng teman-teman ini? Dulu pernah. Oke.
cuman resmi dulu. Resmi. Iya, camping gitu. Ke gunung mana, Pak? Apa sih? Perkemahan lah, perkemahan Oh, macam perkemahan. perkemahan gitu, di camping. area Gunung Salak ya, Pak? ya? Iya. Karena memang dekat aksesnya dari sini. Pak. Nah, Oke, tapi sebelum pendakian ini atau sebelum keberangkatan pendakian ini ada sempat punya firasat buruk nggak tentang pendakian pada saat itu? ada sih ya. Ada. Gimana tuh, Pak? Ada di gunung. Cuman yang ini yang saya kaget, yang di Gunung Salak itu. Iya. Ini yang paling saya takutin, kaget. Sudah kejadian itu, saya sering-sering melihat yang aneh-aneh. Aneh-aneh dalam artian hal gaib. Iya. Oh, oke. Ya kan dulu berjalan nih sama teman nih, teman-teman 7 ya yang abang ceritain gitu. Iya. 7 orang itu, Bang Ucok, Iwan, Ridwan, Iman, Ridwan, Sahlan, saya sendiri, terus Mumu, Iya. sama Agus ya. Iya. Kan jalan nih, ini cerita jalan terus jalan sampai perkemahan gitu bikin jalan ke perkemahan terus apa ya, susah ngomongnya. Saya kaget aja ngelihat itu, Ngeliat apa tuh, Pak? kesurupan teman saya waktu pas jatuh. Oh, oke, yang Pak Sahlan ini kesurupan. Iya. Bisa diceritain lebih detail nggak, Pak, tentang kesurupan ini? Kan udah jatuh nih ya. Iya. Udah jatuh malam maghrib lah kira-kira. Pas maghrib nggak lama, sekitar 5 menit ada suara apa ya, kumat kamit gitu, teman saya nggak karuan. Oke. Pas gitu saya ngedenger teriakan nenek-nenek sama kakek-kakek sampai nih tuh, bulu kuduk saya aja masih buat ini tuh. Iya. Terus gitu, Bang Ucok belum ada waktu itu, Masih di atas. masih di atas. Ya. Bang Ucok masih di atas. Pas saya, apa ini ketawa, haha ini nggak jelas kata saya. Tapi pas kirain, wah, ini hati saya pasti ini penunggu. Udah gitu saya jawab, ada apa kata saya. Pulang lu, pulang. Awas kalau sampai besok pagi masih ada di sini, biar tahu rasa lu. Gitu. Oke. Tuh, Seperti itu. jujur ini mas, bener. Itu suaranya seperti Gema, nenek atau kakek? nenek kakek-kakek. Kakek-kakek. Oh. Tapi itu kesurupannya itu berapa lama? Kira-kira Nggak durasi lama, paling 10 menitan. 10 ya. menitan. Sadarnya juga dia sendiri. Oh, sadar sendiri. Ayo gitu, saya dengerin kumat kamit sampai selesai. Terus sampai sadar, sampai nanya lagi ke saya. Tra, kamu nggak apa-apa? Bilang gitu dianya. Udah sadar nih dianya ya, si Sahlan itu udah sadar ya. Sahlan udah sadar ngomong gitu. Dia ngomong gitu. Ngomong apa? Udah sehat gitu. Tapi pada saat itu keadaan Bapak seperti apa, Pak, kalau boleh tahu? Ataukah ada yang terluka atau gimana? Pas terjatuh dari jurang 90 meter. Ada telinga Oke. robek, Sobek. belakang baret semua, kaki sampai apa ya, terpeletak kepala. Oh, terkilir. Ya, Oke. Tapi tidak separah Kang Ucok. ya,
lebih dia kan dijahit, kalau dia di rumah sakit dijahit katanya ke saya dengar. iya. Tapi kalau Bapak masih Masih aman alhamdulillah. lah, masih belum ada yang berdarah terlalu parah berarti ya. Heeh. Nah, kalau Sahlan ini Sahlan gitu sama kayak saya. oh, nggak ada yang dijahit, Nggak ada cuma kayak patah kaki atau patah kaki, kesleo gitu lah ya. kesleo. Tapi perasaan Bapak pada saat terjatuh itu seperti apa, Pak? Apakah mungkin gue udah selesai di sini? Kurang sadar. Nggak sadar. Nggak sadar saya. Langsung blak aja di bawah. Pas melihat udah tebing semua. Tinggi Tebing berarti itu. semua. Tebing semua. Pas waktu itu Sahlan itu kan mulai kesurupan. Terus saya jawab, ada apa Mbah? Kata saya. Saya nggak ngeganggu. Saya hanya terperosok di tempat ini. Jawabannya apa? Lain. Malah ngebentak ke saya. Ngebentak gimana? Ngelawan aja kamu. Gitu. Gitu. Sampai kaget. Iya. Udah aja saya diamin. Sampai dia sadar sendiri gitu. Iya. Nah, setelah itu kan gak lama baru Kang Ucok Ya. ikut juga tuh ya. Iya. Tapi Bapak sempat ngeliat nggak Kang Ucok tuh terjatuhnya seperti apa? Gelinding aja lah kayak batu. Bek. Kayak gini. Bek. Gitu. Apa yang ada di pikiran Bapak pada saat itu? Kaget saya. Kasihan. Campur aduk lah. Kaget saya. Sampai aduh kenapa ini ya. Nah, sampai nyusul saya gitu. Tapi Padahal di atas aja temenin yang lainnya kata saya gitu. Bang. nah, sebelum Kang Ucok terjatuh ini kan sempat Kang Ucok berteriak nanya yang di bawah, nanya Bapak. Sempat ngedenger nggak suaranya, Pak? Oh, belum itu mah. Belum ngedenger itu mah. Oh, oke. Belum ngedenger. Iya. Pas Sahlan kesurupan, saya jawab. terus saya dibentak. Udah saya diam. Udah nggak inget apa-apa. Nggak dengar suara dari atas juga? Udah inget pagi aja. Oh, oke. Berarti udah langsung nggak sadar sendiri gitu, Pak ya? Oke. Udah jatuh. Terus jalan nih, cari jalan Keluar ya? keluar lah. Kan inget kata-kata yang kesurupan tadi, takut gimana kan. Oke. Terus saya jalan bertiga. Yang penting menghindar dulu dari tempat situ ya? Iya, Pindah menghindar dulu dari gitu? tempat itu. Itu udah itu apa lupa lagi. Ingat susahnya detailnya. Oke, tapi selama berhari-hari itu kan nggak ada asupan makan. Sempat makan nggak di hutan sana itu, Pak? Sempat Makan apa, Pak? daun apa ya, kayak sepet rasanya tuh, disebut daun-daun. Kurang tahu saya. Saya kan nahan lapar ya, dia Bang Ucok sama Saran nggak tahu. Saya makan umpat-umpat, takut nawarin nggak mau kan, takut gimana gitu. Rasanya sepet, Pak. Itu selama berapa lama makan itu? Atau mungkin di hari-hari selanjutnya? Enggak, sehari doang, hari Selasa. Hari Selasa doang makan? Iya. Karena mungkin sudah terlalu kosong banget perut ya? Minum juga nggak pakai gelas, nggak pakai apa, kayak hewan aja, masuk ke air gini. Gitu. Dan untungnya di Gunung Salak sumbernya air banyak ya? Iya. Jadi nggak terlalu susah air. Tuh. Tapi ini keren juga sih nih, sampai beberapa hari sempat survive di hutan itu ya, Pak ya. Sampai akhirnya udah kejadian sampai yang situ. nggak ngenakin terjadi, Pak ya. Udah sampai situ, jalan bertiga nih, jalan sama yang Bang Ucok ceritain tadi. Jalan-jalan di kejauhan, saya nanya ke Bang Ucok, itu siapa, kata saya. Mana Bang Indra? Itu siapa yang di batu, kata saya. Kata Bang Ucok,
samperin dulu. Samperin nih. Dulunya dia Bang Ucok yang nyamperin pertama, terus saya, terus si Sahlan. Sampai kaget itu juga saya. Langsung nangis. Nangis, cuman sakit. Aduh, keponakan masih ada keponakan ya. Oh. Masih ada keponakan. Ridwan ini masih ada keponakan. Iya, Oke. keponakan saya. Senenek, seaki Oke, gitu iya, ya. iya. Gitu. Udah jalan gitu. Udah jalan. Ditinggalin. Ya, itulah. Kira-kira 500 meter. Saya tinggalin. Gimana? Mau bawa dia, mau gendong dia, mau diangkat juga. Nggak punya tenaga ya? Badan saya udah kerasa capek, sakit, udah 3 hari 3 malam kan, jalan nyusuri itu jalur air, kan pulang juga lewat jalur air Bang, Jalur situ juga ya? jalur sungai itu. Tapi pas turunnya ini nggak tersesat kan ya? Ikutin Nggak, jalur iya. air aja? Kan pertamanya, Oh, masih ingat berarti jalur pertama ya? iya, Oh, oke, berarti ngikutin yang apa yang Iya. udah ada aja. iya. Cuman yang itu tadi tuh, yang Cijeruk, Oke. apa Sukhoi apa ya? Nah, Lembah Suka itu. Iya, yang itu emang itu putar-putar di situ terus. Oh, oke. Emang putar-putar di situ terus, ada dua kali mah. 2 kali ke situ terus. Kayak ada yang gimana gitu. Iya. Nah, perasaan Bapak ketika melihat keponakan sekaligus teman yang sudah tergeletak di batu, itu gimana Pak? Gimana ya? Susah ngapainnya. Masih nggak percaya berarti? Sampai nggak percaya itu. Sampai kayak mimpi aja. Astagfirullahaladzim. Muji saya tuh. Waktu udah ketemu itu siapa? Jenazah. Muji dalam hati. Muji terus saya. Sampai teman-teman kaget tuh Bang Ucok, Bang Sahlan. Sadar kata dia. Udah nggak ada, kan mau diapain lagi? Kita mau berdoa aja supaya selamat, diterima di sisi Allah. Iya. Gitu, kan. Udah gitu. Jalan lagi. Nggak lama kemudian, tuh Pak Kumis tuh datang. Ngasih saya permen. Dimakan? Makan sama saya, nggak kepikiran bodo amat, yang penting saya daripada tenggorokan kering kan. Iya. Kalau Bang Ucok kan lain, dia mah ini Masih kuat mungkin ya? makan tuh satu, kenyang tuh. Terus dia ninggalin saya. Kemana Pak? Kata saya. Itu mau lihat teman kamu. Oh, di situ Pak. Saya udah nggak kuat ngelihatnya. Sok, kata saya gitu. Oh ya nggak apa-apa, kata dia. Kata Pak Kumis. Akhirnya Bapak bertiga nunggu di situ. Iya. Dan Pak Kumis langsung ke atas. Nggak ke atas, yang 500 Iya, meter. Nyamper ke tempat Ridwan aja almarhum. Ridwan. Nah, Pak Kumis ini pertama kali datang berapa orang Pak? Ataukah Pak Kumis sendiri atau bawa temennya? Pertama dia. Oh, pertama Pak Kumis. Terus berapa menit kemudian, bukan berapa menit ya, kira-kira apa ya? Ya gitulah, berapa menit datang aja. Oh, baru banyak bantuan yang datang. Banyak, ada lima orang. 5 orang. Yang Teman kedua. saya ada, Oke. keluarga nggak nyampe, cuman nggak pada kuat. Ada keluarga juga, cuman dia di pos 1. Oke, berarti keluarga juga sempat ngikut semua. Ada keluarga juga. Nah, Pak Hendra, setelah pendakian itu ada sempat rasa trauma nggak sih untuk mendaki gunung lagi, Pak? Ada sih. Ada. Ada. Sampai berapa tahun, Pak, nggak naik gunung lagi karena kejadian itu? Ya udah semenjak itu aja, semenjak kejadian terus pulang, udah Nggak pernah naik gunung sama enggak sekali? Atau mungkin main ke kaki-kaki cari gunung? aktivitas lain aja. Udah. Oh, kenapa, Pak?
mungkin kapok kali ya. Kapoknya apa? Ngelihat gitu-gituan, Bang. Makhluk halus. Sampai ketemu pocong saya. Waktu ketemu pocong saya. Pocong ngedadahin gini. Wah, ini diikat putih. Itu udah rame. Udah ada yang nolong lah. Tim SAR gitu Pas waktu turun ya, pas baru iya, turun. pas udah mau turun, udah ketemu sama Pak Kumis ya. Udah ketemu itu malamnya. Oh, berarti kan turunnya kan di malam Jumat ya? Pas jenazah Ridwan dibawa, Iya. malamnya tuh Iya. kayak dia yang ngajakin. Nggak tahu ini nih kisbay kalau Kayak ngajak iya, gitu. ngajak. Tapi ini Saya yang lihat. bukan almarhum kan, bukan ya? Atau sosok lain ya? Tahu. Sosok lain ya, Pak, Kalau ya? itu mah tahu, kurang tahu saya. Mungkin sosok lain, mungkin. Ngerupain dia. Iya. Oh, Ya, ngerupain dia mungkin. Malam apa ya? Malam Kamis ya? Malam Kamis tuh tidur di gua. oh yang dari gua. Ya, yang tidur di gua. Oke. Terus di gua itu kan gelap pagi. Cepet ke pagi dia. Pas saya lihat batu di dalam ada gede. Kira-kira gede lah. Keganjal segede gini. Keganjal. Sebentar lagi kalau jatuh, itu pas saya tempat istirahat, duduk Bertiga itu? Di atasnya batu. Oh. Keganjal tuh udah gini, dilihat pagi-paginya. Kan malam nggak kelihatan. Iya, karena baru ngeliat paginya ya. Kalau Alhamdulillah ya itu Pak ya. iya, coba. Wah, Alhamdulillah. tapi memang besar kemungkinan nggak Pak batu itu bisa jatuh? Bisa kemungkinan kalau kitanya nggak ini mah. Atau mungkin kesenggol-senggol gitu ya? Untungnya masih untung ya. Masih untung bisa dikasih selamat Pak ya? Kalau masih. Oke, Pak Indra, ada ungkapan nggak sih buat teman-teman relawan, terutama untuk Pak Kumis ya, pada saat itu yang udah menemukan Bapak dan teman-teman yang lainnya, itu apa tuh Pak? Ya, saya mau berterima kasih kepada yang sudah nemuin saya dulu, kepada semua aparat apa aja ya, tim SAR apa, mohon terima kasih sebesar-besarnya sudah mau ngebantu saya sampai akhir detik ini. Itu aja Pak. Oke, nah sama mungkin juga punya ucapan juga nih Pak buat keluarga korban Pak. Tuh, silakan Pak. Untuk keluarga korban, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman atau keluarga korban. Saya tolong dimaafin. Gak bisa ngejaga ini ya, apa sih? Ngejaga dia. Nggak bisa ngebawa pulang Iya, nggak bisa rumah ngebawa dengan pulang. selamat semuanya ya Pak ya. Nggak bisa angkat soalnya badan saya aja udah letih Buat bawa diri aja susah Iya, waktu itu. pada saat itu ya Pak. Saya juga nggak habis pikir kalau ada di keadaan seperti itu. Saya juga bingung itu mau ngelakuin seperti apa. Pasti bingung juga. Kaget Pak, Bang. Waktu itu kaget sekali. Bisa ngomong dah. Nggak bisa ngomong. Sampai nangis ya. Nangis itu waktu itu. Keluarga saya juga sampai nangis di rumah, pada ngaji, pada ngedoain saya. Pada ya keluarga semua. Itulah. Katanya ini bukan dari keluarga aja Pak ya, dari pihak tempat tinggal juga kampung itu geger juga Pak, rame juga beritanya. Ya dengar sih rame katanya. Rame. Berarti sampai hampir satu kampung tahu. tahu. Bukan kampung doang kali, mungkin sekitaran kaki Gunung Salak mungkin tahu berita ini. Tahu lah. Tahu itu rame, viral juga, sampai viral. Oh, oke. Itu juga ada yang nyampe. Kalau nggak ada yang nyampe mah ke rumah, ke kampung, Iya. mungkin Ya nggak tahu ya. udah nggak tahu kayak gimana.
Sekarang ini masih sempat ketemu nggak sih Pak sama teman-teman yang berhasil selamat pada saat itu? Kayak Kang Ucok, terus juga Kang Mumu atau yang lainnya gitu Pak? Masih. Masih? Kalau silaturahmi Masih tuh ya? masih. Itu kan ngejaga silaturahmi kan. Oke, karena memang awalnya memang teman dekat semua Iya. Pak. Teman main juga, Iya. teman satu kampung juga Pak. Iya. Oke, semoga cerita di malam kali ini bisa jadikan pelajaran nih buat teman-teman semua yang mendengarkan. Dan sekali lagi kita mohon maaf bagi pihak keluarga, bukan ingin menyangkut pautkan atau mengingat kejadian yang Betul. lalu. Jadi kita jadikan pelajaran semoga ke depannya supaya tidak terjadi lagi kejadian yang seperti ini. Dan mungkin inilah kisah yang berhasil kita ceritakan ya Pak Indra ya. Karena dari segi Pak Indra juga sudah dan juga Kang Ucok juga sudah. Mungkin dari Pak Indra sendiri punya pesan-pesan nih Pak buat teman-teman yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini Pak. Buat teman-teman, janganlah cukup saya aja. Cukup saya aja udah nggak ngerasain apa yang ada di lokasi tersebut. Udah itu aja. Dan semoga kedepannya tidak terjadi lagi seperti ini ya Pak ya. Oke, ya. Oke, terima kasih banyak sebelumnya dan terima kasih juga buat tuan rumah yang sudah mengirim kita syuting di sini. Kalian semua baik-baik, orang-orang sini baik-baik, keren. Terima kasih banyak sekali lagi dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum.